Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, menyerahkan jiwa kami. Karena memang Engkaulah yang empunya jiwa kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Memang kehidupan bergumuruh dengan berbagai ombak dan tantangan. Kami pun penuh rasa ragu dan kebingungan. Tapi sekali lagi kami ingin menghadap kepada Engkau. Karena itu biarlah wajah belas kasihan-Mu melihat kepada kami. Dan biarlah kami masuk ke dalam pelukan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi saudara-saudara semua yang terkasih. Siapa yang boleh singgah dalam kemah-Mu? Dalam terjemahan New Revised Standard Version, who may abide in your tent. Itu ayat pembuka dari Mazmur 15 yang menjadi bagian dari yang kita renungkan hari ini. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya, siapa boleh menumpang dalam kemah-Mu. Menumpang dan singgah memang mengandung nuansa seperti pengembara yang dalam perjalanan. Dan dalam kesibukan dan bahaya perjalanan, kemah Tuhan terasa menyediakan tempat bernaung yang aman. Dan bagian berikutnya dari ayat ini berbunyi, siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Gunung Allah menunjuk kepada Gunung Sinai, tempat Musa menerima hukum Taurat. Beberapa tafsir mengusulkan dua baris ini adalah pertanyaan yang diajukan kepada peziarah yang datang ke Bait Allah. Diawali dengan pertanyaan tentang hal yang lebih sementara, soal singgah di dalam kemah, namun perlahan mengerucut pada hal yang lebih permanen, tinggal di gunung Tuhan. Banyak juga yang menduga bagian ini diucapkannya bertanggapan dalam jemaat, di dalam liturgi di Bait Allah. Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Lalu jawabannya akan diberikan oleh imam. Nah tapi apa sih rasanya yang mengucapkan kalimat ini? Siapa yang boleh singgah di dalam kemah-Mu? Dalam surat undangan yang dikirim kepada saya oleh administrasi gereja, ya, kalimat yang diucapkan adalah dwelling in God's sanctuary. Jadi kata yang dipakai sanctuary, bukan kemah, bukan gunung. Kalau ini kemah kecil kita di tengah kegelapan malam menyinarkan cahaya redup, ini kemah. Tapi sanctuary itu adalah a safe place, tempat perlindungan, tempat yang aman. Nah jadi kemah Tuhan menyajikan satu gambaran keteduhan yang melindungi dari berbagai bahaya dari luar. Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Itu memberikan satu bayangan kenyamanan yang memeluk kita dengan hangat. Satu kondisi yang familiar, satu perasaan at home, satu belonging. Sehingga tidak heran kalau kita ingat cerita Petrus ya yang bersama Yesus dalam peristiwa transfigurasi di gunung. Kita tiba-tiba mendengar Petrus itu nyeletuk. Kenapa kita nggak bangun 3 kemah saja di sini ya? Satu untuk Yesus, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Itu kita bisa baca di Matius 17 ayat 4. Jadi di atas gunung yang sunyi itu, waktu Petrus diselubungi kemuliaan Allah, maka Petrus tiba-tiba merasa at home. Sehingga dia mencetuskan proyek membangun kemah. Petrus cukup cute ya. Banyak pengkhotbah itu yang mungkin mencela Petrus ya di sini ya. Karena Petrus tampaknya lupa ya untuk turun gunung melayani di bawah gunung. Tapi kita tidak bisa menyangkal ya. Gambaran yang diberikan oleh kitab Matius itu begitu familiar. Untuk orang Yahudi yang menghayati cerita Musa, wajahnya jadi bercahaya ya, berhadapan muka dengan Allah di Gunung Sinai. Kalau menyaksikan Yesus diliputi cahaya terang dan ditemani oleh Musa dan Elia di atas gunung, itu membangkitkan perasaan bahagia yang tidak terlukiskan.
Ya, dan Petrus serta-merta merasa dirinya at home. Tidak ingin turun gunung lagi. Memang kita bisa tidak setuju ya dengan Petrus ya. Tapi yang pasti dari cerita ini adalah home sesungguhnya bukan lokasi, melainkan satu perasaan. Being at home bukan lokasi, tapi perasaan. Kita bisa membayangkan suasana at home yang hangat itu, siluet seorang laki-laki yang duduk di terpa cahaya matahari terbit dengan buku yang terbuka di tangannya misalnya, menggambarkan satu keheningan dalam cahaya remang pagi ketika jiwa kita beristirahat dan menemukan sabat pada hadirat Tuhan. Berbagai gambaran keseharian juga dapat membawa jiwa kita itu menghayati apa arti at home itu. Gambaran sepasang sepatu di depan pintu yang familiar, wajah anjing peliharaan manis yang memiringkan kepala menyambut sahabat manusianya yang pulang, atau buku yang terbuka, teh hangat, dan lilin yang menyebarkan harum yang akrab mendekap. Home sesungguhnya adalah perasaan, bukan lokasi. Hari-hari ini waktu gereja banyak keluar dari lockdown pandemi, mungkin banyak yang terpaksa menerima kenyataan pahit bahwa komunitas yang tadinya sekadar menjalankan ritual dengan terpaksa sebelum pandemi, akhirnya hancur total waktu pandemi itu selesai. Ada gereja yang tadinya menempati 3 ruko besar berderet ya untuk kebaktian, akhirnya tutup, tidak beroperasi lagi ketika pandemi kelar. Selama pandemi, tampaknya banyak yang terpaksa menyadari bahwa kehidupan gereja mungkin tidak relevan dengan pergumulan dan tantangan kehidupan modern yang kita hadapi. Gereja sibuk mempertahankan berbagai hal yang dianggap sakral, tidak boleh berubah. Berbagai ritual yang telah kehilangan nyawanya. Himne-himne dari abad ke-18 yang dianggap sangat berkualitas, namun sering terbukti tidak menolong dalam menghidupkan iman, kecuali menjadi bahan bakar untuk kebanggaan dan kesombongan belaka. Atau ada gereja-gereja yang menawarkan janji-janji hidup sukses dan kemakmuran, harus berhadapan dengan kenyataan ekonomi babak belur dilanda pandemi. Tidak peduli betapa manis janji sorga yang ditawarkan gereja. Dan kalau semua upaya membangun kebanggaan diri itu gagal, maka kaum Protestan, kita, biasanya kembali kepada sikap dogmatis, moralis, menggurui, yang dianggap mengembalikan kebenaran kepada kemah surgawi yang berusaha dibangun. Akibatnya kita yang Protestan, termasuk yang Reform, bisa terkejut membaca nyanyian Daud dalam Mazmur 15. Karena bunyinya, siapakah yang boleh singgah dalam kemahmu? Mungkin kita akan berpikir jawabnya yang fasih menjawab pertanyaan soal dogma-dogma. Siapakah yang boleh berdiam di gunungmu yang kudus? Mungkin banyak gereja mengira jawabnya adalah orang yang hidup dalam kehebatan mukjizat dan berkat kemakmuran dari Tuhan. Pikiran-pikiran kita dan kehidupan Kristiani kita membongkar realitas keimanan yang kita yakini. Realitas kehidupan kita mengungkap jati diri keimanan kita yang sesungguhnya. Boleh saja sih orang Protestan itu bersikeras ya, soal keselamatan itu karena iman dan anugerah. Seolah-olah kita tuh tidak bosan bicara tentang sola fide dan sola gratia. Tapi kenyataan kehidupan kita menunjukkan bahwa buat kita sesungguhnya iman itu kayak ujian di sekolahan. Di mana siswa harus menyogok dengan jawaban-jawaban dogmatis yang jitu supaya bisa diterima di dalam kemah Tuhan. Atau justru dogma-dogma kita dipelintir sehingga dapat memaksa Tuhan untuk menurunkan kemakmuran dan kesuksesan bagi kita. Mungkin kondisi kekristenan kita lebih buruk daripada yang dituduhkan oleh Karl Marx, filsuf komunis itu. Menurut Karl Marx, agama itu simply candu. Supaya masyarakat dan umat itu bisa nge-fly karena melupakan penderitaan, karena digilas mesin kapitalisme.
Karl Marx mungkin kecele, Karl Marx sudah tertipu. Orang Kristen adalah pecandu yang lihai. Kalaupun pecandu, orang Kristen itu pecandu yang lihai. Orang Kristen justru mahir mengendalikan pemahaman-pemahaman agama untuk mengendalikan Tuhan. Friedrich Nietzsche, filsuf Jerman, yang sering dibilang orang ateis, mungkin masih terlalu optimistis waktu menulis bahwa Tuhan sudah mati dan kita semua sudah membunuhnya. Tuhan tampaknya tidak mati, namun malah sering jadi permainan orang-orang beragama untuk ambisi, kebanggaan, dan tujuan pribadinya saja. Jadi siapa yang boleh singgah dalam kemah Tuhan? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Apa orang Kristen dan gereja kita memenuhi syarat untuk itu? Dan setiap kali selalu ada kelompok yang berebut menjawab, iya, kami ini yang punya pengetahuan yang solid tentang teologi dan agama. Kami yang layak. Yang lain mungkin menyaut, enggak, kami ini yang menghidupi mukjizat besar Roh Kudus. Kami yang layak. Tapi ayat-ayat Mazmur yang kita lihat dikutip di sini, Daud berkata sesuatu yang di luar imajinasi Kristen modern kita. Siapa yang boleh singgah di dalam kemahmu? Ayat 2 kita baca, yaitu dia yang berlaku tidak bercela. King James menuliskan walk uprightly, yang berjalan dengan tegak. Yang melakukan apa yang adil, kata LAI. King James bilang work righteousness, yang melakukan kesalehan. Dan yang mengatakan kebenaran, kata LAI. King James bilang speak the truth, dengan segenap hatinya. Ayat 3 ada terusannya syaratnya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Lalu selanjutnya, yang memandang hina orang yang tersingkir. Nah, ini terjemahan LAI mungkin agak tricky ya. Orang yang tersingkir itu maksudnya apa? Tapi kalau kita cek di King James Version, a vile person. Atau kalau kita taruh a vile person di dalam Google Translate, yang keluar adalah orang yang keji. Ya, jadi yang membenci orang yang keji, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. NIV menuliskannya keeps an oath even when it hurts. New American Standard lebih puitis ya. He swears to his own hurt and does not change. Dia bersumpah sampai sakit, tapi nggak berubah. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya, kata Daud. Dan kita gereja Protestan modern terkejut. Daud tidak membayangkan kumpulan orang-orang yang mahir teologi atau dogma-dogma dalam rumah Tuhan. Padahal itu yang mati-matian dibanggakan di beberapa gereja. Bukan juga pameran kekayaan, kemakmuran, dan kesuksesan yang menggiurkan di gunung Tuhan. Tapi itu juga yang kita pertengkarkan, bukan? Malah kalau kita mau baca Mazmur 15:5 dengan literal ya, dengan harfiah, tampaknya bankir dan konglomerat yang jago bermain hutang piutang dan bunga pinjaman itu dipastikan tak akan boleh singgah di kemah Tuhan. Lah bagaimana ini? Mungkin banyak konglomerat yang jadi kaget. Padahal kan Yesus sudah pernah bilang ya bahwa lebih mudah untuk unta itu masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan surga. Ya, itu kita baca dengan jelas di Matius 19 ayat 24. Apa Yesus main-main? Atau Yesus itu naif ya dan salah? Pada kenyataannya kan orang kaya sanggup membeli hukum, menghindari penjara itu soal kecil ya. Kalau disuruh menyeruduk masuk ke kerajaan surga, apa susahnya? Yesus mungkin naif. Tapi tenang aja ya, jangan panik. Kalangan yang jago teologi ya, dengan cepat akan membela praktek membungakan uang. Makan riba memang dilarang sih di dunia kuno. Namun sejak John Calvin membolehkan
membungakan uang demi berputarnya ekonomi modern, nggak jadi masalah lagi sekarang. Ya jadi tentu aja sih tafsir literal ya, yang tidak mempertimbangkan konteks sejarah, ekonomi yang beda ya dari dunia kuno, itu bukan strategi yang baik ya. Itu kata yang jago teologi. Tapi mungkinkah bukan sekedar praktek literal, bungain uang yang jadi masalah. Mungkin kita memang terbiasa kali ya bersilat teologi untuk dengan cepat mengesampingkan kenyataan bahwa pedagang Kristen ternyata terkenal sering menipu dan merugikan orang lain. Jadi lantas apa artinya pertanyaan Daud? Siapa yang boleh singgah di kemah Tuhan? Apa itu maknanya buat kita? Daud mungkin sama sekali tidak akan merasa at home ya, singgah di gereja di Indonesia. Bukan rahasia lagi, banyak pedagang Kristen di Indonesia sering terendus berbisnis dengan berbagai cara yang tidak terpuji. Pejabat-pejabat daerah yang Kristen juga ternyata jagoan merampok uang negara untuk kepentingan pribadi. Yang sekarang namanya ketangkep KPK, banyak di pemberitaan, nama Kristen. Dan polisi-polisi yang Kristen di Indonesia justru terlibat kasus saling bunuh. Apakah pertanyaan Daud, siapakah yang boleh diam di kemahmu, masih relevan buat kita di Indonesia? Atau sebaiknya gak usah aja sih kita bahas, karena cuma menimbulkan rasa kikuk aja ya, karena balok dosa yang terlampau besar, yang gak muat di dalam mata kita, namun mati-matian mau kita sangkal. Apa yang akan Daud katakan tentang realitas kehidupan iman kita? Perhatikan sekali lagi ya, bahwa Daud mungkin tidak tertarik ya dengan berbagai dalih penjelasan teologi rumit kita. Oh, Anda nggak paham Daud, keselamatan itu adalah hanya karena anugerah, bukan perbuatan loh. Begitu mungkin ya kita akan berusaha menjelaskan secara teologi ya. Tapi apa Daud bisa diyakinkan ya kalau kita berkata kepada dia, Daud, keselamatan dari Tuhan itu tidak akan berubah selamanya. Sekali selamat tetap selamat. Begitu formulasi doktrin kita. Kamu dari gereja mana sih Daud? Gitu. Daud tampaknya bukan orang Protestan yang baik ya. Itu keselamatan tidak tergantung dari kejahatan dan kekejian yang kita lakukan. Nah Daud mungkin akan dengan cepat ya menjawab balik. Keselamatan itu hanya ada di dalam kemah Tuhan. Karena itulah tempat perlindungan Tuhan. Namun kalau kita dengar ya yang kamu katakan orang Protestan ya. Apa kamu yakin kamu benar orang yang layak singgah dalam kemah Tuhan? Dalam bayangan Daud, kumpulan yang masuk ke rumah Tuhan itu harus memiliki ciri kehidupan yang khusus. Yaitu hidupnya lurus, yang melakukan keadilan, mengatakan kebenaran. Kita tuh gak perlu teologi rumit loh untuk menyadari ya, betapa mendalam, betapa sulit hidup yang dibayangkan Daud itu. Dalam kehidupan kita yang penuh excuse dan jalan pintas, bertemu dengan orang yang lurus hatinya itu sama rasanya seperti bertemu Allah sendiri. Tidak heran penulis Alkitab itu menyebut Daud a man after God's own heart. Seorang dengan hati Allah sendiri. Dalam 1 Samuel 13 ayat 14, sebutan yang dikatakan Nabi Samuel itu menunjukkan kontras antara Daud dan Saul. Saul digambarkan sebagai raja yang lihai berpolitik, yang tahu trik-trik canggih untuk mencari keuntungan diri. Bahkan juga dalam cerita itu waktu Saul ditegur oleh Samuel, dia berusaha mengeksploitasi upacara korban bakaran keagamaan demi kejayaan pribadinya Saul. Mungkinkah kita itu lebih mirip Saul ketimbang Daud? Lebih jauh lagi waktu Daud bertanya, siapa yang boleh singgah di kemahmu? Dan waktu jawabnya adalah orang yang lurus hidupnya. Maka yang dibayangkan itu bukan lagi hanya satu orang saja dengan hati Allah. Melainkan sekumpulan umat dengan hati Allah sendiri.
umat dan gereja yang demikian tidak akan goyah selama-lamanya, kata Daud, Mazmur 15 ayat 5. Tapi ya kalau kita pikir ya, apa sih yang dimaksud Daud di sini tidak akan goyah selama-lamanya? Bukankah Bait Allah Salomo di Yerusalem akhirnya dihancurkan kerajaan Babel pada tahun 587 sebelum Masehi. Dan bait Allah kedua yang dibangun kemudian, yang akhirnya direnovasi Herodes, dihancurkan lagi oleh kerajaan Romawi pada tahun 70 AD setelah Masehi. Karena pada saat itu kelompok Yahudi itu dianggap membahayakan melawan penjajahan Romawi. Jadi abisin aja bait Allah di Yerusalem. Nah jadi tampaknya iman yang dinyanyikan Daud dalam Mazmur ini bukan iman yang sederhana. Yang pasti bukan iman yang naif. Tangan Daud faktanya juga berlumuran darah. Dan pembunuhan yang dia lakukan bukan cuma terjadi di peperangan ya, atau karena terpaksa, melainkan karena ingin merebut istri orang. Padahal dalam perjanjian lama ya jelas hukuman untuk orang yang seperti itu adalah rajam sampai mati. Ya kalau kurang yakin bisa baca di Ulangan 22 ayat 22. Apakah Daud sendiri layak singgah di kemah Tuhan? Dan seluruh umat Israel ya, kalau kita bukan membayangkan satu orang tapi seluruh umat ya, itu juga paham bahwa sejarah mereka itu hitam. Karena terbukti berkali-kali sejarah bangsa Israel itu mereka mengkhianati Tuhan. Sehingga dalam Mazmur 14 ayat 3 ya, Mazmur sebelum satu pasal sebelum Mazmur yang kita bahas ini ya, itu dengan jelas tertulis mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Nah Rasul Paulus juga mengutip ya ayat dari Mazmur 14 ini, buat Bapak Ibu yang ngefans teologi tahu ya, dikutipnya di Roma 3 ayat 10, semua telah berbuat dosa, kata Paulus. Jadi baik Daud maupun Israel sama-sama memahami kok sejarah hitam dosa-dosa mereka. Tapi Mazmur Daud yang mengundang ke dalam ibadah ini tetap sederhana dan jujur. Siapa yang boleh singgah di kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Jawabnya sederhana dan tanpa teologi rumit. Orang yang jujur, berlaku adil, dan mengatakan kebenaran. Daud dan Israel menghampiri rumah Tuhan bukan karena menguasai teologi rumit. Dan bukan untuk memamerkan berkat Tuhan. Melainkan karena mengandalkan pengampunan dan cinta kasih Tuhan sendiri. Sedikit catatan lagi untuk yang ngefans teologi rumit ya. Di belakang soalnya ada perpustakaan, banyak bukunya saya tahu karena sahabat saya termasuk yang perpustakaan. Jadi kalau gereja punya perpustakaan bagus, pasti ada yang ngefans sama teologi gitu. Nah buat yang ngefans sama teologi ya, Daud dan Paulus itu tampaknya tidak sedang berusaha melafalkan kata modern yang rumit seperti total depravity. Mereka menulis ayat-ayat itu bukan karena doktrin total depravity. Ketika Daud dan Paulus bilang ya, semua udah menyeleweng, semua udah bejat, semua udah berbuat dosa. Daud dan Paulus itu tampaknya yang mereka lakukan sebenarnya adalah menyasar telinga orang Yahudi yang sering membanggakan diri justru sebagai umat pilihan Tuhan. Mirip ya sama orang reform, kita nih umat pilihan Tuhan gitu ya. Sehingga yang dikritisi Daud dan Paulus ya, sebenarnya adalah umat yang terlalu percaya diri pada prestasi mereka sendiri di hadapan Tuhan. Yang dikecam Daud dan Paulus adalah kesombongan rohani itu sendiri. Entah bentuknya superioritas pengetahuan doktrin ya, atau klaim pada kuasa ilahi, apapun bentuknya. Daud dan Paulus bilang secara terus terang, kamu yang merasa sombong, jumawa, merasa diri orang yang paling benar, kamu juga, dan terutama kamu sudah menyeleweng. Kalau Bapak Ibu berusaha baca kitab Roma ya, pasal 2 gitu ya, Paulus itu bilang, kamu ya yang diberikan hukum Taurat, kamu bilang jangan membunuh, kamu juga yang membunuh. Kamu bilang jangan mencuri, kamu juga yang mencuri. Begitu ya, cocok banget buat kita. Jadi ini bisa jadi
lebih rumit ya daripada komplikasi doktrin yang paradoks yang paling hebat yang manapun. Ketika kita menepuk dada paling keras sebagai pembela kebenaran Tuhan, saat itulah juga kita kehilangan sikap hati sebagai yang layak menghampiri kemah Tuhan dan gunungnya yang kudus. Betapa sulitnya. Jadi siapakah yang boleh Thank you. Jadi siapa yang boleh singgah dalam kemahmu? Orang yang lurus, berlaku adil, dan berkata benar. Dan orang yang benci kekejian, kesombongan, dan kemunafikan. Ayat 4. Daud mungkin bukan teolog hebat ya. Ya memanglah dia kan raja ya yang sibuk dengan urusan negara, politik, dan perang ya. Dia bukan nabi, dia bukan teolog. Namun Daud memahami satu-satunya cara meraih damai dan merasa at home di gunung kudus Tuhan. Nah pertanyaannya buat kita ya, apa kita di GKY Singpuri ini merasa at home? Tampaknya memang banyak yang merasa at home ya, bahkan makin banyak. Bangku-bangku terisi penuh di dalam ruangan yang relatif tidak besar ini ya. Sulit dapat tempat duduk kalau datang terlambat ya. Kalau datang terlambat kan nggak mau duduk paling depan, jadi terpaksa nyingkir ke tepi-tepi gitu ya untuk dapetin tempat duduk ya. Nah ini mulai sulit nih untuk dapat tempat duduk. Tapi kalau sekedar bangku penuh dan sebagainya ya, sebenarnya apa sih yang terjadi begitu ya? Kalau saya ngobrol dengan anggota jemaat ya beberapa minggu yang lalu ya, dia bilang sebelum SINK ini menjadi kebaktian umum, tadinya yang merasa di luar kategori kayak belum lulus sekolah atau yang udah lama lulus kuliah atau udah nikah gitu ya, merasa nggak cocok datang ke SINK gitu ya. Tapi sejak jadi kebaktian umum, terbebaskanlah orang-orang dari kategori yang menghalangi untuk datang ya. Sehingga tempat ini jadi tempat di mana orang-orang datang terus jadi makin penuh ya. Nah ini hal yang baik sih kalau orang-orang merasa at home ya di rumah Tuhan. Tapi yang menarik untuk direnungkan ya adalah mengapa kita merasa at home dan datang ke kebaktian SINK ini. Karena kalau kita sekedar menyediakan kebaktian umum yang lain ya, another alternative, mungkin nggak serta-merta juga ya menyebabkan ruang kebaktian tuh jadi penuh. Ya, apa sih sebenarnya yang membuat merasa at home di sini? Apa karena lampu disko yang meloncat lincah, menghayati pujian yang menghentak riang di depan ya. Saya suka filler-fillernya tadi gitarisnya ya, masuk asik. Atau mungkin yang bikin kita at home adalah karena wajah-wajah sahabat kita ya. Sehingga kalau kebaktian udah selesai juga banyak yang enggan untuk cepat pulang ya, malah milih untuk ngobrol lama-lama di sini ya. Beberapa minggu yang lalu saya amati seperti itu gitu ya. Atau karena khotbahnya yang memang sih terasa mengganggu sih, tapi siapa tahu membangkitkan harapan ya untuk kehidupan iman yang lebih jujur begitu ya. Apa karena itu ya merasa at home di sini? Jadi mungkin memang banyak hal ya di kebaktian SINK ini yang bisa membuat kita pengen sering datang ke sini dan merasa at home gitu ya. Tapi bagaimana ya kalau rasa at home yang membuat kita senang datang ke sini lantas pudar? Bukankah faktanya bait Allah Daud di Yerusalem juga hancur? Ada berita muncul di BBC ya. Agustus 2020, ada seorang anak yang hilang diculik waktu dia berusia 4 tahun, terus dijual untuk adopsi di Xi'an di China. Ayahnya itu menjemput dia dari sekolah, ninggalin dia cuma 1-2 menit untuk ambil air minum ya. Tapi waktu ayahnya kembali, anaknya udah hilang. Ibunya mencari bertahun-tahun gitu ya, nggak pernah ketemu, hampir putus asa.
Terus ibunya mulai aktif dalam organisasi yang membantu keluarga-keluarga yang kehilangan anak. Rupanya banyak di China. Jadi penculikan anak yang seperti itu tuh banyak ya. Mungkin terutama anak laki-laki. Karena dianggapnya lebih berharga ya. Bayangkan di China cuma boleh punya satu anak ya, one child policy. Disinyalir banyak yang wanita terus begitu lahir langsung ditenggelamkan oleh orang tuanya. Begitu misalnya ya. Kalau yang laki-laki dipelihara seperti harta. Dan ini bahkan memicu penculikan-penculikannya. Nah, ibunya tuh berpuluh-puluh tahun berusaha mencari ya. Di dalam berita ini di BBC ini ibunya bilang kalau lihat keluarga lain ketemu anaknya, dia kadang merasa iri ya, kenapa anak saya nggak pernah kembali, tapi dia merasa senang juga anak itu akhirnya ketemu ya orang tuanya gitu ya. Nah begitu terus puluhan tahun. Sampai akhirnya satu hari ya datang telepon mengatakan anaknya itu telah ditemukan. Jadi ada upaya melakukan perbandingan foto gitu ya dengan teknologi AI itu bisa meramalkan foto anak tersebut kalau jadi dewasa seperti apa ya. Terus ketemu orang yang mirip gitu ya. Lalu begitu dikabarin diusulkan untuk tes DNA ya supaya yakin ya kan. Begitu tes DNA dipastikan yang ditemukan itu memang anaknya yang udah hilang 32 tahun. Jadi dari 4 tahun tahu-tahu udah jadi gede ya. Orang dewasa umur 36 tahun. Nah, Mao Yin nama anaknya itu ya, itu nggak bisa ingat sama sekali masa kecilnya, karena dia terlampau kecil ya waktu diculik itu ya. Jadi walaupun ketemu mamanya ya, menghabiskan waktu lihat foto-foto masa kecil ya, Mao Yin itu nggak pernah bisa ingat lagi memori-memori yang ada di foto itu. Jadi walaupun udah menemukan kembali home, udah hilang selama 32 tahun, perasaan at home itu nggak pernah bisa kembali lagi. Nah hal yang mirip seperti itu ya, mungkin terjadi juga pada banyak generasi muda jemaat gereja. Ya karena waktu harus pergi ya ke kota atau negara lain ya untuk kuliah gitu, kembali ke gereja asal, itu tidak lantas berarti kembali menemukan rumah. Karena being at home itu perasaan, bukan lokasi. Apa sebenarnya yang terjadi? Jadi tampaknya ya, kalau komunitas gereja itu berhenti bertumbuh, sedangkan generasi muda mengalami transformasi besar ya. Kan dia pergi kuliah ke kota lain atau bahkan ke negara lain ya, terus dia hidup mandiri. Terus dia tertransformasi ya, jiwanya berubah begitu ya. Nah gak heran waktu orang muda itu datang lagi ke gerejanya ya, merasa pulang ke rumah, tapi gerejanya gak bertumbuh, tiba-tiba dia gak bisa merasa at home lagi loh. Gitu ya. Jadi bukan bertahan pada hal-hal yang lampau ya, yang akan menjamin kehidupan gereja. Melainkan mempercayakan diri pada kebaikan Tuhan untuk terus-menerus tumbuh ke masa depan. Kalau generasi muda kembali ke gereja menemukan bahwa komunitasnya memang benar bertumbuh, maka perasaan at home itu justru akan makin kuat. Ya, karena dia mengelana, dia jadi orang yang lebih dewasa, tiba-tibanya begitu dia pulang, oh gerejanya juga jadi lebih dewasa ya. Ini tempat yang buat saya merasa at home gitu. Nah pada kenyataannya ya, gereja memang sudah hadir selama ribuan tahun, menembus waktu dan zaman. Waktu Daud berdiri menyanyikan lagu itu ya, siapakah yang boleh singgah di dalam kemahmu, di bait Allah di Yerusalem. Kondisinya jauh berbeda ya daripada gereja kita sekarang. Ya, atau bahkan dengan bait Allah di zaman Yesus juga jauh berbeda. Ya. Namun umat yang setia dan jujur tidak akan goyah selama-lamanya, kata Daud di ayat 5. Selama-lamanya. Yaitu kalau kita anggap itu Daud sedang hiperbola ya di dalam satu puisi ya boleh saja ya. Tapi jangan-jangan Daud serius. Selama-lamanya. Jadi tampaknya ya kalau gereja itu mampu menembus zaman dan waktu. Itu bukan gereja yang statis, yang bertahan pada status quo, dan ingin kembali ke masa lalu. Dan Bapak Ibu Saudara mungkin heran ya,
Betapa banyaknya orang yang instingnya justru ingin memaksa gereja menghindari perubahan karena yang baru dirasa mengancam. Kalau gereja itu berubah, merespons terhadap hal-hal yang baru, dianggapnya nanti hanyut, drifting, gereja sesat. Padahal semangat reformasi itu berkata, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang direformasi harus terus-menerus mereformasi diri. Ini jauh lebih sulit ya, karena berarti harus mempercayakan diri pada pimpinan Tuhan untuk masa kini dan masa depan. Jauh lebih sulit daripada kita ngotot aja, berpegang aja pada hal-hal yang sudah lampau. Jadi mungkin bukan satu kebetulan ya, bahwa gambaran yang dipakai dalam Mazmur ini tuh kemah Tuhan. Satu simbol yang mengindikasikan perjalanan dan perubahan. Tugas gereja bukan berpegang erat-erat pada hal yang di masa lampau. Bayangkan kalau Luther sama Calvin berbuat seperti itu, ya maka tidak akan terjadi peristiwa reformasi. Terutama untuk orang reform ya, ini pelajaran pentingnya ya. Namun justru hari ini pengikut Luther dan Calvin yang menyebut diri reform, yang sering tampaknya jadi penghambat pertumbuhan dan reformasi yang terus-menerus itu. Jadi siapa yang boleh singgah di kemahmu Tuhan? Apakah kita merasa at home hadir di sini, di kemah Tuhan ini, hari ini? Apakah gereja ini bertumbuh dan siap menyongsong masa depan? Dan apa betul kita menjadi kelompok yang makin mengenal isi hati Tuhan dengan hadir di sini? Apakah gereja ini mampu terus bertumbuh, mereformasi diri, sehingga generasi muda yang selanjutnya menemukan rumah juga di tempat ini? Bapak, Ibu, Saudara yang hadir di sini adalah penentunya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menghampiri kemah-Mu dengan takut dan gentar. Karena kami tahu kami tidak layak. Betapa banyak dosa-dosa kami yang mungkin kami juga tidak ceritakan kepada orang-orang lain. Tetapi Engkau mengenal kami ya Tuhan. Dan kami mempercayakan diri pada cinta kasih-Mu ya Tuhan. Karena itu kami menghampiri kemah-Mu. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan lindungi kami ya Tuhan dari berbagai mara bahaya di tempat perlindungan kudus-Mu ini. Peliharalah kami ya Tuhan dari kesombongan dan kekejian. Dan biarlah kami seperti orang yang bodoh terus-menerus mencari Tuhan. Terus-menerus berjuang untuk bertumbuh. Dan biarlah kemah-Mu yang terus-menerus hadir, menembus zaman dan waktu, selalu tersedia untuk melindungi umat-Mu yang mengikut Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, karena dosa kami banyak. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mencintai kami. Ajar kami Tuhan mencintai Engkau juga. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.